Di SMA NBES, ketenangan hanyalah ilusi. Di balik dinding-dinding tua, rahasia kelam menunggu untuk ditemukan. NB dan Eji, dua remaja yang dikenal penasaran, mulai mendengar desas-desus aneh tentang sebuah ruangan misterius di pojok belakang sekolah. Rasa penasaran mereka, seperti yang diucapkan, terasa seperti bagian dari teka-teki yang lebih besar. Suatu sore saat kelas sudah kosong dan sunyi, mereka kembali berbincang. Kebisuan itu mengiris udara. Lo udah tahu kan, Ji? Ada ruangan yang udah lama dikunci dan katanya dilarang buat dimasukin di sekolah ini. Yang letaknya di belakang pojok halaman sekolah. Katanya, Ji, kalau ada orang yang masuk ke ruangan itu, saat keluar dia seperti diikuti bayangan gitu. Ah, mitos kali, Be. Tapi gue pernah denger sih, katanya ada yang pernah dengar suara-suara aneh itu dari sana. Makanya, sampai sekarang gak ada orang yang masuk lagi ke ruangan itu. Karena cerita yang beredar, semuanya tentang hal-hal mistis dan hal yang horor gitu. Tapi gue belum sepenuhnya percaya sih kalau gue belum membuktikan sendiri. Oh ya, Ji, soal Bu Emma di taman tuh gimana ceritanya? Bu Emma bilang apa? Bu Emma bilang ada sesuatu yang gak beres di sekolah ini, Be. Tapi katanya nunggu lo juga biar bisa ceritain semuanya. Gua rasa sekarang kita harus temuin Bu Emma. Waktu ngomong itu, dia kayak beneran takut, Be. Tanpa berpikir panjang, mereka pun memutuskan untuk mencari Bu Emma. Sesuatu yang lebih besar dari sekedar desas-desus tengah mengintai. Dan semakin mereka menggali, semakin dalam mereka tenggelam dalam misteri itu. Bu Emma menatap mereka dengan tatapan ragu, seolah memastikan apakah mereka bisa dipercaya untuk hal ini. Di sekolah kita ini, ada sesuatu yang membuat saya tidak tenang. Saya juga bingung mau cerita ke siapa, tapi saya rasa kalian orang yang tepat. Iya, Bu. Maksudnya gimana? Kalian merasa ada yang aneh gak sih di sekolah ini? Pasti kalian udah denger kan tentang ruangan di belakang sekolah. Emma menarik nafas dalam, matanya seperti melihat ke masa lalu. Tatapan Bu Emma membuat bulu kuduk mereka merinding. NB dan Eji bertekad untuk menemukan kebenaran. Iya, Bu, kami dengar ruangan itu udah lama ditutup. Dan gak boleh ada yang kesana, bener gak sih? Itu yang ingin saya sampaikan. Tapi ruangan itu dilarang dimasuki. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan yang terjadi di sana. Dan saya rasa semakin sedikit orang yang tahu semakin baik. Tapi entah kenapa saya merasa hal ini harus segera diselesaikan. Ada apa lagi, Bu, tentang ruangan itu? Saya nggak tahu banyak, B. Soalnya saya baru mulai mengajar di sekolah NBES ini setelah 2 tahun. Ruangan itu ditinggalkan dan ditutup. Katanya dulu ruangan itu untuk rapat. Tapi Ketegangan itu terasa nyata, seolah udara di sekitar berubah menjadi dingin. Rahasia yang terkubur mulai muncul ke permukaan. saya juga nggak tahu rapat seperti apa yang dimaksud. Itu yang bikin sebenarnya janggal. Terus, ada apa lagi di sana, Bu? Di sana, kata Pak Sukri, mantan penjaga sekolah, bilang kalau ada buku tua dan itu bisa jadi kunci buat menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di sekolah ini kala itu. Diam-diam, NB dan Eji kembali ke sekolah. Padahal, suasana sekolah sangat mencekam. Ji, lo udah siap? Hah? Pakai nanya, gua udah siap dari kemarin, Be. Hah? Baru juga tadi sore kita dapat informasi dari Bu Emma. Iya juga ya. Apaan tadi ya? Apaan, Be? Nggak usah buat-buat deh lo. Masa baru sampai gerbang udah gini? Jujur baru kali ini gue berangkat ke sekolah malam-malam. Ini mah orang pada tidur nih. Ji, tuh senter fungsinya buat apa dah? Lah, iya ya. Lupa gue. Sorry, Be. Gua kira ini tadi pentuman, Be. Nah gini dari tadi kan. Gue udah kesandung-sandung tikus tadi. Lo masih mending, Be, tikus lah gua. Bersandung masa lalu. Suara apa tadi? Tikus kawin palingan. Ternyata koridor sebelah ngeri juga ya Ji kalau malam. Iya, Be. Sepi ini.
Dengan senter yang gemetar di tangan, mereka menyusuri lorong-lorong gelap menuju gedung terlarang di pojok halaman belakang sekolah. Malam yang gelap hanya diterani cahaya bulan yang pucat. Sepi gini, nggak mati lagi. Kenapa senter lo kayak gitu, Ji? Perasaan tadi udah gua cas deh. Ji, sepertinya Dan itu sama tikus tadi, gitu. perasaan gue nggak enak gitu. Ah udahlah, kita lanjut aja. B. Ini beneran kondisinya kayak gini. Ini nuansanya kayak zaman penjajahan, B. Tua banget. Itu tembok udah pada retak-retak tuh. Iya wajar aja sih, Ji, bangunan tua. Mungkin ini bangunan seumuran nenek-nenek kita kali. Atau generasi di atasnya. Iya wajar sih kalau nggak ada orang yang kesini lagi. Suasananya kayak gini. Mereka mulai mendekati pintu itu. Ketika Eji memegang gemboknya, ternyata gembok itu berkarat dan bisa dibuka dengan mudahnya. Pintu terbuka perlahan dengan bunyi berdecit yang menyayat hati. Ruangan itu gelap, penuh debu dan sarang laba-laba. Bangunan terlihat megah, namun nuansa horor lebih mendominasi.